Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman. Taib. Fi hadzal liqa sanabhas wa sanadkhul ila bab az-zuhdi wal wara'. Bab az-zuhdi wal wara'. Taib. Al-hadits al-awwal عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب متفق عليه. Taib, mal qasad min hadzal hadis. Taib, hadis ini menjelaskan tentang halal dan haram. Al halal bayyin wal haram bayyin. Yani yang halal sudah jelas halal, yaitu dengan adanya dalil-dalil, dan haram juga sudah jelas haram dengan adanya dalil-dalil. Dan yang ketiga di sini adalah al-mustabihat, yaitu syubhat, yang dimana ini belum ada dalilnya apakah dia haram, apakah dia halal, yaitu syubhat, yaitu keraguan di hukumnya. Lalu kita lihat kelanjutan hadisnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan syubhat ini, perkara syubhat ini tidak diketahui. Tidak banyak manusia yang mengetahui tentang ini. Sedangkan ulama mereka mengetahui dari pendapat-pendapat, dari ijma, ijtihad, dari qiyas. Mereka mengetahui dari tersebut. Sedangkan seperti orang-orang awam, yaitu mereka jarang menyadari bahwa perkara itu adalah perkara yang syubhat, yaitu samar-samar hukumnya. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan perkara yang syubhat tersebut? Fammanittaqas syubhati istabara alidinihi wa 'irdihi. Dan barang siapa yang menjauhi atau meninggalkan perkara syubhat, maka dia telah menyelamatkan atau membersihkan agama dan kehormatannya. Di sini sudah jelas bahwa perkara syubhat itu harus dijauhkan. Kenapa? Karena ketika kita menjauhi perkara yang syubhat, maka kita telah menyelamatkan agama dan kehormatan diri kita. Man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Di sini sudah dijelaskan barang siapa yang melakukan syubhat tersebut, melakukan perbuatan syubhat tersebut, maka dia telah terjatuh dalam suatu keharaman. Di sini, maka sebaiknya perkara syubhat harus dijauhi. Di sini Rasulullah memberikan contoh, karra'i yar'a haulal hima yushiqu an yaqa fihi. Itu seperti pengembala yang mengembala kambingnya di depan pagar hak milik orang. Itu seperti seorang pengembala nih, mengembala kambing di depan kebun orang. Ini seperti ini contoh syubhat, yaitu pengembala ini ditakutkan akan masuk ke dalam kebun orang tersebut, ke dalam perkara yang haram tersebut. Seperti itu dicontohkan. Memang kambingnya mungkin makannya di depan, tapi ditakutkan akan masuk ke dalam perkara yang halal, yang haram, yaitu ke kebun orang tersebut. Ini kenapa disuruh untuk menjauhi perkara syubhat. Taib. Ala wa inna likulli malikin hima. Sesungguhnya bagi para raja-raja, pemimpin itu memiliki aturan. Wa inna himallahi maharimuhu. Dan Allah juga punya aturan. Aturan Allah, apa aturan Allah? Yaitu segala sesuatu yang haram, yaitu harus ditinggalkan. Ini aturan Allah.
Ala wa inna fil jasadi mudghah, dan sesungguhnya dalam tubuh itu ada segumpal darah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Jika segumpal darah ini baik, benar, maka seluruh tubuhnya itu juga akan jadi baik dan benar. Tapi sebaliknya, jika rusak, maka seluruh tubuhnya juga akan ikut rusak. Apa segumpal darah tersebut? Ala wahyal qalb. Segumpal darah tersebut adalah hati. Jadi jika kita bisa mengendalikan nafsu, bisa mengendalikan hati kita, maka tubuh kita juga akan mengikutinya. Ada mafhum? Al-hadis asani wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isu 'abdud dinar wad dirham wal qatinah in u'tiya radiya wa in lam yu'ta lam yurda. Akhrajahu al-Bukhari. Mal qasad min hadzal hadis? Al-qasad huwa, di sini seperti Rasulullah menyumpahkan, itu celakalah hamba dinar, hamba dirham, hamba pakaian yang tebal. Kenapa celaka? Ini fitrah manusia. Fitnah terbesar dalam kehidupan manusia adalah harta benda. Nah, jadi seseorang tuh bisa menjadi seorang budak jika berhadapan dengan harta. Benar nggak? Nah, di sini dikatakan in u'tiya radiya. Jika diberikan harta itu kepadanya, dia ridho, dia senang, merasa gembira. Wa in lam u'tiya la yarda, dan ketika tidak diberikan lam yarda, yaitu ketika tidak diberikan harta itu kepadanya, dia marah, dia tidak ridho, dia mengatakan bahwa Allah tidak adil, dia mengatakan seperti ini. Inilah tabiat manusia. Idza massahu syarru jazu'a, idza massahu khairu manu'a, wa idza massahu syarru jazu'a. Berkeluh kesah ketika ditimpa musibah. Ketika diberi kesenangan, diberi sesuatu yang baik-baik, akan sangat gembira sampai lupa kepada Tuhannya, sampai lupa kepada siapa yang memberikan itu. Ini tabiat manusia itu seperti ini gitu. Nah, maka kenapa dikatakan celaka dia? Kenapa? Karena itu tadi, dia akan lupa dengan segalanya. Dia tidak akan mengingat siapa-siapa lagi ketika berada di puncak. Dan ketika tidak diberikan hal tersebut, dia merasa dia orang paling terendah, orang paling terhina, dan merasa bahwa Allah itu tidak adil. Nah, ini dikatakan dengan celaka di sini. Makanya kata apa? Kita harus menjadi orang-orang yang zuhud, yaitu yang menghindari perkara-perkara dunia. Hanya mementingkan atau memikirkan perkara akhirat. Jangan terlalu tertipu oleh kehidupan dunia itu. Karena sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau semata. Seperti itu. Taib al-hadis as-salis wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir masa. Wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika. Akhrajahu al-Bukhari. Dari hadis ini cukup terkenal, yaitu di mana nasihat Ibnu Umar yang di mana dikatakan kun fid dunya, yaitu hiduplah engkau di dunia seperti engkau seorang pengembara ya. Seolah-olah pengembara yang berjalan menuju tempat tujuannya. Nah, dan di sini dikatakan idza asbahta fala tantadhiril masa. Jika datang pagi, maka jangan tunggu sampai sore. Kerjakan apa yang harus dikerjakan. Nah, ini termasuk dari nasihatnya, itu jangan menunda-nunda suatu pekerjaan, apalagi amal soleh. Jangan sampai menundanya. Dan jika datang sore, jangan menunggu sampai pagi. Kerjakan. Karena kita tidak tahu kapan maut itu datang. Mafhum hadza? Summa al-hadis ba'dah wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhrajahu Abu Dawud wa sahihahu Ibnu Hibban. Tapi hadis ini menjelaskan bahwa tasbih itu menyerupai suatu kaum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia dari kaum mereka. Contoh dari penampilan, ingin merubah gaya rambut, ingin mengikuti si dia, bahwa padahal dia itu kafir. Nah, ini termasuk tasabuh kan? Itu mengikuti orang-orang kafir. Siapa yang mengikuti gaya orang-orang kafir, maka dia termasuk orang-orang kafir. Dan seseorang itu akan berada di tempat orang yang dia cintai, bersama orang yang dia cintai. Jika orang yang dia cintai orang kafir, maka tempat orang kafir otomatis di neraka, mau masuk neraka. Baik. Al-qasidun laisa faqat fil madhar. Bukan saja perkara penampilan, tapi zaman sekarang itu sangat merujuk pada penampilan. Contoh gaya berpakaian, misalnya ngikut style barat, style Korea. Nah, ini dia. Sedangkan sesuatu yang tidak kita niatkan sebagai tasyabuh, yaitu hanya ingin memperindah diri, itu tidak apa-apa. Paham hada? Baik, selanjutnya al-hadits al-akhir. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Hadis ini sudah sangat jelas, yaitu di mana nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu seorang gulam, seorang anak kecil. Ukarir man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Itu entah dari style ataupun dari sesuatu yang lainnya yang niatnya memang ingin menyerupai orang tersebut, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Contoh mungkin dalam seperti tahun baru. Tahun baru itu kebiasaan siapa? Barang siapa yang ikut serta merayakannya, maka dia dari mereka. Yang lain lagi Valentine. Valentine itu kebiasaan siapa? Siapa yang ikut merayakannya? Dia dari mereka. Mafhum hada? Taib. Al-hadis ba'dah. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya gulam ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahaka idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Rawahu Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Mal qasad min hadzal hadis. Di sini bahwasannya Ibnu Abbas pernah berdiri di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada seorang anak, "Ya gulam." Khalfa di sini bermakna seperti dalam satu halaqah. Dalam satu halaqah. Lalu Rasulullah berkata, "Ya gulam, ihfadillah." Ya gulam di sini ditunjukkan kepada Ibnu Abbas yang ketika itu beliau masih umurnya masih bukan kecil, sudah baligh, tapi masih muda gitu. Ya gulam, ihfadillah. Wahai anak, jagalah Allah. Yahfadka, maka Allah akan jagamu. Apa yang harus dijaga, yaitu hak-hak Allah. Tidak mempersekutukannya, menyembah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Ini meninggalkan sesuatu yang haram, mengerjakan yang halal. Ini yang disebut dengan menjaga hak-hak Allah. Yahfadka, maka Allah akan menjagamu. Allah akan menjagamu di dunia dan di akhirat. Allah akan menjagamu dari segala macam mara bahaya. Ihfadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah di sisimu. Ketika seseorang telah menjaga hak Allah, maka Allah akan selalu bersama hamba tersebut. Ketika sedih, Allah bersamamu. Ketika ada masalah, Allah bersamamu. Maka harus menjaga hak-hak Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jangan minta kepada pohon, minta kepada batu, minta kepada kuburan, minta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Ini tidak masuk akal. Mereka saja butuh pertolongan. Orang sudah meninggal butuh pertolongan, bukan malah kita yang minta. Baik, jika meminta sesuatu, maka mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang berkendali atas memiliki segala sesuatu. Wa idza sta'anta fasta'in billah
Dan ketika engkau meminta pertolongan, maka mintalah kepada Allah. Nah, jangan minta tolong kepada hal-hal yang seperti saya sebutkan tadi. Ketika ada masalah, ceritakan dulu kepada Allah, curhat dulu. Ya Rahman, sa'idni ya Rahman. Ya Allah, ceritakan. Minta pertolongan hanya kepada Allah. Tapi bukan berarti nggak boleh minta pertolongan kepada sesama manusia. Boleh saja. Ini istilahnya seperti dalam hal ibadah ya. Seperti jangan meminta pertolongan kepada benda-benda yang mati, minta pertolongan kepada mayat, kuburan. Ini tidak boleh. Ini termasuk dosa syirik. Dan ini dosa syirik besar, sudah masuk ke syirik besar. Allah ta'ala fima aqul naktafi bihada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.